Kalian pikir kalian tahu siapa aku? Hai, kalian tidak tahu siapa saya karena tertutup semua. Kalian kepo? Kalian penasaran? Siapakah gerangan yang ada di depan kalian ini? Kalian mau tahu? Baiklah, kalau itu yang kalian inginkan. Kita hitung sampai 200. Wah, kebanyakan cuy. Kita hitung sampai 3. 7. Salah. 3, 2, 1. It's me, boy. What's up bro sis? Ya, welcome to my office. No, ini setara dengan kantor karena ini adalah tempat tidur aku, kamar aku yang biasanya juga dipakai untuk belajar dan sebagainya. Oke. Ini jujur pertama kali, bukan pertama sih, ini yang kedua. Yang kedua, aku membuat video di depan mukaku sendiri. Ini agak nervous sedikit karena masih pemula, tapi tidak apa-apa karena kalau tidak dimulai dari saat ini mau kapan lagi. Kalau tidak dicoba kita tidak tahu hasilnya seperti apa. Nah, mungkin pertama kali yang aku sampaikan adalah biasanya kalau di akun-akun YouTube atau channel YouTube itu kan ada intronya. Nah mungkin aku masih memikirkan intronya itu seperti apa. Yang terbayang padaku, pada pikiranku saat ini, intronya itu seperti ini. Hey you, ya kamu yang sedang menonton video ini, welcome to my channel. Agak sedikit alay karena aku masih mencoba untuk berbaur dengan situasi seperti ini. Oke. Di video kali ini karena kita masih stay at home, jadi ya memanfaatkan waktu yang ada. aku ingin lebih memperkenalkan diriku karena memang perkenalan diriku sudah ada di video yang pertama, tapi itu sangat singkat dan kalau menurut aku masih kaku karena aku waktu itu masih menerapkan teknik public speaking yang aku pelajari itu dengan teknik NLP. Dan di video kali ini aku berusaha untuk lebih santai, tapi kayaknya belum kelihatan santai, masih kaku karena ini ya baru kedua kali aku membuat video ngomong sama diriku sendiri di depan kamera. Jadi maklum kalau misalkan masih kaku, masih nervous, itu wajar, namanya juga masih belajar, sama-sama belajar. Oke. Perkenalkan lagi teman-teman, namaku Batista Tridharma Adventura. Biasanya dipanggil Batista atau Advent. It's up to you bro, it's up to you. Ya, aku lahir di Pemalang tanggal 5 Desember tahun 1997. Berarti saat ini aku masih 22 tahun. Dan nanti Desember itu 23 tahun. Udah tua. Aku tinggal dengan orang tua di sini. Lalu aku tinggalnya di Jalan Julindo Makmur 12, nomor 12 Tiban. Jadi mungkin teman-teman yang ada di Batam tahulah daerah Tiban. Kalau nggak tahu ya berarti bukan. Ya begitulah. Oke. I will tell you my experiences. Aku ingin berbagi pengalaman di tingkat SD sampai SMA. Nanti kalau untuk tingkat kuliahnya itu belakangan. Oh ya, sebelum itu, puji Tuhan, Februari 2020 kemarin aku sudah lulus dari S1 Sarjana Hukum Fakultas Hukum Atmajaya Jogja dengan etika yang sangat memuaskan. Dan saat ini aku masih belum ada kegiatan. Rencananya memang mau persiapan untuk lanjut, tapi kan karena adanya COVID ini kita diminta untuk di rumah, makanya segala proses administrasi dan tes-tesnya tuh semua ditunda. Makanya aku berada di sini saat ini. Selama aku 2 bulan setelah lulus, sebenarnya aku udah melamar ke beberapa pekerjaan, ke beberapa perusahaan, dan juga sudah ikut tes TPA yang pertama, tes pertama di PTN di Jogja. Dan itulah
salah satu reason mengapa ada video pertamaku yang memperkenalkan diri layaknya lagi public speaking yang formal dan kaku. Karena memang diminta oleh perusahaan yang di Jakarta itu waktu itu diminta hari Rabu dikasih tahu, hari Jumat harus dikumpulkan 3 hal yang harus dikumpulkan. Tapi itulah namanya dunia kerja, semuanya harus dituntut cepat dan inovatif, karena mungkin dilihat dari videonya itu apakah kreatif atau inovatif itu kan bisa lihat dari hasil video yang kita buat. Makanya mungkin salah satu kriteria mereka atau tolak ukur penerimaan karyawan itu menggunakan video yang diupload di YouTube. Oke, itulah mengapa video yang pertama muncul di teman-teman. Lalu Pengalaman aku SD itu aku ada di SD Yusudarso, SD Katolik Yusudarso. Ada pengalaman yang mungkin unik dan lucu, dan mungkin aku sampai ya ampun kok bisa kayak gitu ya. Karena apa? Karena begini, waktu kelas 1 itu aku dikenal dengan sebagai anak yang bandelnya itu bandel banget. Karena apa? Karena aku sering gangguin teman. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalkan temanku ada makanan, aku pasti minta dong. Gila gak sih? Aku pasti minta. Baik itu nugget atau sosis atau nasi, itu pasti aku minta semua, pasti aku ambil. Makanya dulu pernah aku datang ke sekolah, ke pintu kelas, sudah ditungguin orang tua temanku dong. Ditanyain, kamu ambil kamu ambil makanan anak saya ya? Aku jawab, polos. Iya tentu, aku lapar soalnya. Set, udah habis itu langsung habis itu dipanggil guru. Orang tua aku juga dikasih tahu. Wah, aku rakus memang dulu. Jujur emang rakus. Itu waktu kelas 1. Kalau kelas 2 aku sering berantem sama sahabatku sendiri. Ya childish sih, memang masih childish kan, masih SD kelas 2. Itu sempat sering kalah main game, itu aku sering marah, nangis, ngambek, gak mau temenan. Dulu kan masih ingat kan teman-teman, cop atau kawan ya kan. Itu yang aku selalu lakukan sama sahabatku sendiri, tetangga di belakang rumah. Sampai itu bisa berbulan-bulan atau bahkan sampai gak ngomong cuy, berbulan-bulan gak ngomong, gak nyapa pun enggak, padahal tetangga loh, satu jemputan lagi. Itulah. Lalu beranjak dewasa, SMP. Nah ini SMP ini aku juga masih apalah ya. Ya bandel-bandelan SMP lah kelas 1 waktu masih semester 1. Ada 5 orang temen, termasuk aku 5 orang ini. Biasanya setiap istirahat, karena waktu itu SMP aku juga masih di SMP Katolik Yusudarso, Batam Center. Itu kalau setiap jam istirahat yang pertama kalau nggak salah ya, istirahat pertama kami berlima tuh selalu pergi ke WC laki-laki. Homo nggak sih? Laki-laki buat main uji nyali, istilahnya itu uji nyali gitu. Main ke WC, masuk, terus nggak tahu kenapa ada salah satu teman aku tuh yang bikin suara aneh-aneh gitu, yang sampai kami itu kaget, buru-buru keluar. Aku waktu itu sembunyi di dekat wastafel, di dekat wastafel jongkok. Terus ada temanku yang sembunyi di WC, yang di dalam toilet itu yang bikin suara aneh-aneh. Makanya kami langsung kabur. Ternyata pas kami kabur, pintu toilet itu jebol dong. Gara-gara satu temanku tuh yang buat suara aneh itu sendiri, yang lari terbit-bit sampai pintunya jebol. Handsome memang. Ya biasalah anak-anak SMP. Sampai waktu itu kelas 1 itu aku memang betul-betul drop banget, nilaiku 5 mata pelajaran remet semua semester 1. Waktu itu kan ada urutan SMP kelas 11, 12 ya kan, kelas-kelas favorit. Aku 16. 16. Gila, legend. Terus beranjak kelas 2 udah mulai tobat, masuk ke kelas ya nggak terlalu pintar, itu di kelas tengah-tengah, middle class lah,
di kelas 24 di semester 1. Terus semester 2-nya puji Tuhan langsung naik ke kelas favorit, itu 22 semester 2-nya. Dan bertahan sampai kelas 32 semester 1. Semester 2-nya jebol turun 33. Kelas 33 waktu itu. Itu waktu SMP. Kemudian waktu SMA apa ya pengalamannya? Oh, kelas 1 lagi. Kami punya geng itu berlima, sama aku berlima. Namanya grup terkutuk, anjir. Grup terkutuk namanya. Itu ada aku, terus ada temanku namanya Halo Agus, terus ada Timothy, ada Rinaldi, ada William. Berlima tuh. Kalau kelas 1 tuh seringnya mainnya Big Two atau Capsa. Kalau teman-teman tahu, Big Two atau Capsa kan permainan menarik untuk dimainkan. Pas jam pelajaran, itu memang nggak ada guru. Gurunya waktu itu nggak masuk atau apa ya, kalau nggak salah ya, kayaknya nggak masuk. Lagi sakit kayaknya. Oke lah, karena nggak ada kerjaan, kami berlima nih main Big Two di jam pelajaran, main Capsa. Sap. Kan kalau Capsa berempat ya, jadi satu teman kami ini Timothy nggak main. Aku sama 3 teman lainnya tuh main asik, menang terus kan ada yang kalah tuh. Kalau kalah kan harus next kan. Si Timothy tuh mau masuk mau gantiin yang kalah itu. Kami teriakin dong, no next nggak ada lanjut. Jadi kami berempat terus yang main, nggak ada yang gantiin. Oke lah. Dia keluar ke WC kayaknya. Pas dia keluar ke WC, datang guru 2 orang. Salah satunya wali kelas kami. Waktu itu aku kelas 11. Kalau di SMA aku tuh SMA Yusudarso juga. Jadi aku dari TK, SD, SMP, SMA itu sekolahnya sama semua swasta. Yusudarso tuh nggak bosan-bosan apa di situ. Ya tapi namanya sekolah, harus gimana lagi, harus dijalani. Pas Timothy keluar, oh ya, sebelum itu gak ada namanya kelas favorit kalau di SMA aku. Jadi antara 10.1 sampai 10.6 tuh sama semua. Yang pinter maupun yang kurang itu dicampur aduk. Jadi gak ada kelas favorit seperti di SMP ku yang dulu. Nah, ini pas Timothy keluar, datang 2 guru. Salah satunya wali kelas kami. Pas kami main, aku posisi ada belakang kan. Ini pintunya di belakang situ tuh, kayak di situ. Aku main kayak gini. Terus tiba-tiba nggak tahu kenapa kok ada yang aneh. It was at this moment that he knew he fucked up. Ada yang deketin aku, padahal lagi menang-menang terus kan. Tiba-tiba pas lihat belakang, langsung wali kelasku dong, langsung kelempar kartunya. Teman-teman yang lain yang 3 juga kepergok juga kan. Udahlah, karena ketahuan, kami disuruh masuk ke ruang guru, men. Langsung diadili di situ, di sidang. Ngapain kalian main-main pas jam pelajaran, mas? Itu momen tertegangku waktu kelas 1 gitu, masih kelas 1 kan. Kayaknya MOS itu kalah lah sama waktu aku masuk ke ruang guru, diadili sama beberapa guru di situ. Nah, oke lah, udah bla 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 bla, diceramahin, dinasihatin, dihukum dong. Suruh lari lapangan 3 kali kalau nggak salah. Panas-panas tuh, jam 10 atau jam 11 lari. Oke, udah 4 kali putaran ya, 4 kali putaran, 3 kali putaran itu, oke lah, udah selesai kan. Terus kena poin kan, kalau di namanya SMA aku tuh dikenal namanya poin. Ada poin pelanggaran, ada poin penghargaan. Kalau poin pelanggaran ini kayak aku ini, melanggar ketentuan aturan sekolah gitu. Ada poin yang kena poin 2 atau 5 gitu. Ya gitulah. Udah selesai kan, udah tulis buku buku agenda gitu, buku saku. Terus poinnya berapa. Oke. Jadi itu yang kelas 1. Yang kelas 1 emang terbaik emang. Waktu masih mencari jati diri waktu SMA. Lalu naik kelas 2 aku ambil kelas IPS itu di 12 SOS 2. 12 pula, 11 SOS 2. Itu ada teman kami satu geng. Entah kenapa di SMA aku ini banyak geng terkutuk lah. Di kelas 1, di kelas 2, di kelas 11 itu ada namanya geng kapak. Nggak tahu kenapa dikasih nama geng kapak. Aku pun heran.
ada juga waktu itu karena masih apa ya, masih famousnya Mahabharata waktu itu, jadi kami juga bikin grup Pandawa. Pandawa Kurawa. Pandawa tuh kumpulan orang-orang baik, Kurawa tuh kumpulan orang-orang yang jahat, yang nakal-nakal itu dipanggil Kurawa. Astaga. Lu emang SMA ini emang betul masa-masa indah tuh di SMA. Lalu kelas 3 tuh udah alim-alim karena udah mendekati kelulusan UN dan sebagainya macam, pemantapan. Lalu ya itu kelas 3 tidak ada yang bisa diceritakan. Kelas 3 tuh masuk ke 12 SOS 3. Nah itu paling cuma menariknya aku ketemu sama temen yang sama-sama suka Chelsea, Derry namanya. What's up bro? Chelsea, The Blues. Cuma itu aja. Waktu itu Derry suka pemain yang namanya Fabregas. Dan kalau main futsal dulu, aku juga sering main futsal. Dia memang penampilannya tuh sosok Fabregas. Dari mulai rambut, skill, dan sebagainya itu memang ya kurang lebih sama lah. Kalau aku cuma back aja. Ya kalau dulu ibarat kata aku tuh kayak Ivanovic. Ya, cuma di right defense, back kanan. Ya itu mungkin teman-teman sedikit pengalaman yang aku bisa sharekan ke kalian. Nanti masih ada untuk pengalaman kuliah itu di part selanjutnya, ini masih part 1. Di part selanjutnya aku akan menceritakan pengalaman aku pas kuliah dari semester 1 sampai kemarin Februari 2020 lulus. Dan kiat-kiat ada sedikit aku selingi lah, kiat-kiat untuk bisa mencapai IPK dan juga mengikuti organisasi. Karena ini sedikit aja aku ceritakan. Waktu kuliah juga selain aku fokus belajar, aku juga mengikuti beberapa organisasi dan puji Tuhan aku bisa memanagenya dengan sedemikian rupa sehingga seimbang, tidak ada yang aku keteteran. Makanya tetap stay tune on my YouTube channel. Ya ada gaya-gaya YouTuber ya. Karena masih abal-abal gitu. Ya nggak apa-apa, yang namanya juga masih pemula, masih perlu belajar. Makanya ini menjadi batu loncatan buat aku untuk kedepannya bisa terjun mendalami dunia YouTubers. Dan seperti YouTuber yang lainnya, jangan lupa minta tolong teman-teman ya, like, subscribe, dan juga ditonton ya. Saling membantu lah. Nah, karena kedepannya ini juga akan sangat bermanfaat buat teman-teman. Oke, see you on next video, and jangan lupa